Peta persaingan industri jasa internet di Indonesia memasuki babak baru. Kehadiran inisiatif internet rakyat mulai menekan para pemain besar untuk meninjau ulang strategi harga mereka. Selama bertahun-tahun, pasar internet kabel, fixed broadband, didominasi oleh segelintir perusahaan telekomunikasi raksasa. Namun, gerakan internet rakyat yang menawarkan paket tanpa kuota dengan harga di bawah Rp100.000 per bulan telah menciptakan gelombang migrasi konsumen, terutama kelas menengah bawah. Adalah Surge yang kini menawarkan harga murah melalui program internet rakyat. Mengapa bisa murah? Surge memasang kabel serat optik, fiber optik, di sepanjang jalur kereta api milik PT KAI di Pulau Jawa. Ini adalah jalan tol, data yang sangat efisien dan aman dari gangguan proyek galian lain. Surge adalah bukti bahwa dengan inovasi infrastruktur, memanfaatkan aset yang ada, harga internet bisa ditekan hingga ke titik yang paling terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Sekarang pakai operator XL. Sebulan itu sekitar 28 giga untuk paket internet. Kalau rupiahnya itu sekitar 100.000 sampai 150.000. Selain jaringannya juga bagus ya, pilihan kuotanya juga fleksibel. Kemudian juga ada banyak bonus setiap kita pembelian kuota yang bisa kita pilih. Biasanya ada 3 pilihan untuk bonus kuotanya itu di media sosial. Sebelumnya pakai operator lain, pindah karena ternyata di fitur aplikasinya itu banyak program yang menguntungkan, terutama juga selain bonus-bonusnya itu kita juga bisa berbagi kuota. Jadi salah satu programnya itu adalah gerakan donasi kuota yang bisa kita pilih untuk didonasikan ke beberapa yayasan. Relatif lebih murah karena banyak bonus dan fitur yang ditawarkan, kemudian juga jaringannya juga lumayan luas di berbagai daerah dan cukup fleksibilitas untuk pemakaian kuotanya baik di Indonesia maupun secara roaming. Sekarang pakai Indosat sih, ya paling kadang ada, kadang nggak ada sih, cuman banyak nggak adanya. Gitu. Tergantung wilayah juga. Kisaran sebulan tuh bisa range di 125 sampai 150. Nggak terlalu sih, lumayan. Pernah Telkomsel. Karena Telkomsel kadang kuota yang biasa saya beli kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang nggak ada. Apa kuota yang biasa saya beli tuh tiba-tiba nggak ada di Telkomsel gitu. Pakai Indosat dari 2018. Internet paling scroll Instagram, terus kayak WhatsApp, searching paling di Google. Simpati, saya pakai Simpati itu kurang lebih 16 tahun Pak. Sebulan itu saya beli kuota Simpati yang 100.000 saya. Peruntukannya untuk medsos dan lain-lain deh. Kalau Simpati harga segitu relatif sih Pak. Selain Simpati saya nggak pernah Pak nyoba-nyoba kartu-kartu lain, provider lain gitu Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mas Aziz. Ini memang saya juga kaget juga ya melihat ya kalau dari sisi sambutan masyarakat ini terhadap internet rakyat ini sangat antusias sekali ya, Pak Aziz. Sampai hari ini kita sudah ada 1,2 juta pelanggan yang sudah melakukan pre-registrasi ya. Ini luar biasa sih ini. Dalam waktu tempo cuma 1 bulan kira-kira. 1 bulan sudah 1,2 juta. 1,2 juta gitu ya. Jadi target Bapak berapa tuh? Waduh, ini langsung target kita ya sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya ya. Mas Aziz ya. Semaksimal mungkin karena ya itu ini pertama-tama gini, saya mungkin jelasin dulu ya. Siap. Bagaimana situasinya di Indonesia dan juga bagaimana visinya kami ya, visinya Search untuk bisa mencoba untuk mengisi program-program yang membantu untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti kita semua ketahui ya bahwa ini penetrasi internet kita ini sekarang sangat rendah nih Mas Aziz ya. 15% kira-kira ya, ada sampai 20% itu dari data-data yang kita dapat dari APJI atau enggak dari teman-teman Komdigi juga gitu ya, dan juga dari survei-survei kami gitu. Nah ini sangat mengkhawatirkan ya, sangat rendah ya. Saya ngobrol gini, katanya ini salah satu dari yang terendah di Asia Tenggara gitu ya. Bukan cuma penetrasi internet tapi juga kecepatan ya Mas.
Jadi kecepatan ini juga kita ini yang terendah nih di negara-negara ASEAN. Nah, kita nggak usah bandingkan dengan dunia ya, ini cuma ASEAN aja kita yang sudah yang paling rendah. Ini kira-kira antara 30-an megabit per second ya kecepatan. Sementara dengan negara kita yang terdekat ya kayak Filipina, Thailand, Malaysia itu udah di atas 100. Sudah di atas 100 ya Pak ya? Oke. Penetrasi juga sudah di atas 50%. Gitu ya. Nah ini sangat membuat Surge ini mengawali bisnis ini dari situ Mas, bahwa visi kami ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan penetrasi internet sekaligus juga untuk meningkatkan kecepatan rata-rata internet nasional di Indonesia. Oke. Nah, ini jadi visi-visi kami Mas ya. Makanya cara kerja kami memang agak beda. Kita survei dulu nih, berapa sih sebenarnya harga internet yang bisa dibeli oleh masyarakat gitu loh ya. Kalau teman-teman yang lain kan dibalik tuh, saya bikin dulu produk, saya jual berapa, saya baru cari orangnya nih yang bisa beli ini gitu ya. Nah kalau kami adalah berawal dari, kalau 15% penetrasi, berarti 85% ini kan belum dapat koneksi internet. Betul. Gitu ya. Artinya ada dua nih, yang pertama ini jelas sangat challenging karena marketnya besar. Yang kedua juga ini juga opportunity bagi kami juga untuk bisa menggarap itu jika kami bisa melakukan efisiensi biaya gitu ya. Nah, dari situ kami melakukan survei berapa sih harga yang terjangkau. Nah, kami sudah tuh ngobrol tuh sama Komdigi, sama asosiasi internet, juga survei-survei internal juga. Tuh rupanya tuh harga yang paling pas itu adalah Rp100.000 per bulan. 100.000 per bulan ya? Per bulan. Nah, dari situ dulu deh 100.000 per bulan. Nah, ini kami harus bisa punya cara ya, model cara kerja, bisnis model, operating model harus bisa di harga segitu 100.000 nih gitu. Nah, terus yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan ini kami lihat ini kalau kita mau memberikan kualitas yang bagus buat pelanggan, dengan kebutuhannya sesuai yang sekarang ini Mas, ada dua kan ya, edukasi online itu yang penting ya, jadi kita bisa belajar di kelas secara online dan juga kita bisa belajar dari jauh Pak ya, materi-materi kayak YouTube gitu ya, dengan kualitas yang bagus gitu, plus AI, artificial intelligence. Nah ini kecepatan yang direkomendasi ya, ini kita bisa lihat dari standar itu bahwa minimal itu harus 100 Mbps. Nah itu, nah inilah yang jadi motivasi kita sehingga pada tahun 2024 akhir kemarin kita mulai dengan FTTH Mas. Jadi internet yang dipasang kayak kabel itu di rumah-rumah itu.